Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Allah. إياك A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina اللهم صل عليه. Pembahasan tentang sholat atau pembahasan tentang wudhu antara fikih dengan ketauhidan. Jadi tauhid itu seperti apa? Fikih itu seperti apa? Ilmu tauhid yaitu ilmu yang menyatukan diri, ilmu yang menyatukan rasa bahwasanya tauhid itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha ora ono jenis pangeran kang wajib disembah hak itu wujud illallah angin Allah. Di cara bahasa Indonesia ini tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang menguasai langit bumi seisinya selain Allah. Allah itu Rabbil alamin yang mengirani wong alam. Pembahasannya tentang antarane dengan ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi, bahwasanya langit bumi serta isinya itu yang menciptakan adalah Allah yang menjadikan. Jadi ketika kita melakukan suatu sholat, maka kita akan melakukan suatu kegiatan atau peribadahan yang namanya wudhu. Apa tujuan dari wudhu adalah bahwasanya ketika kita melakukan suatu perintah Allah yang namanya sholat, kita harus suci dari hadas cilik atau hadas gede atau suci jadi sesuatu hal yang bersifat. Kita pembahasan yang pertama, kita diusahakan suci dari hadas kecil. Maka hadas kecil itu kita caranya melakukan suatu kesucian atau mencari kesucian, meminta kesucian kepada Allah adalah dengan cara berwudu. Ketika kita wudhu di dalam ilmu fikih, kita diwajibkan mencari air yang suci dan bisa menjadikan suci atau suci menyucikan. Bahasa menjadikan suci ini seharusnya disampaikan kepada Allah, bukan disampaikan kepada air. Maka di dalam ilmu ketauhidannya, maka kita melakukan wudhu, tapi hati ini selalu dijaga bahwasanya keyakinan kita yang menjadikan suci kita suci adalah Allah. Tetap kita melakukan wudhu dengan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh separuhnya sirah, membasuh kaki dengan berbagai macam persyaratan wudhu. Kita di saat itu harus menjaga bahwasanya keyakinan kita yang menjadikan suci itu adalah Allah. Jangan sampai ketika kita wudhu, keyakinan kita tertuju kepada air yang menjadikan kita suci. Tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan suatu wudhu dan melakukan syarat sahih wudhu, syarat sahnya wudhu, maka kita sah secara syariah, wudhunya sah. Tapi jangan sampai tauhid kita atau iman kita tentang kejadian ini tidak sah atau ketika kita melakukan suatu acara perwuduan, melakukan suatu wudhu, kok keyakinan kita lepas dari bahwasanya menjadikan kita suci itu adalah Allah, maka sah wudhunya tapi batal hakikat. Jadi makanya dijaga kita melakukan wudhu dengan berbagai macam syarat-syarat wudhu kita lakukan secara syariah, tapi keyakinan kita tetap bukan air yang menjadikan kita suci, tapi kita jaga. Jadi makanya secara syariah kita melakukan perintah Rasulullah mencari air yang menyucikan, tapi tidak bisa menjadikan suci, ya tetap yang menjadikan suci secara batin ini adalah Allah. Dan secara hakikat kita menjaga iman kita, minta kepada Allah supaya Allah menjaga dari sesuatu hal yang menjadikan kita tidak iman kepada. Untuk selanjutnya kita melakukan suatu
peribadahan yang namanya sholat. Jadi kita boleh suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ketika itu kita harus memeriksa diri bahwasanya tempatnya kita itu suci apa belum dari najis. Terus pakaian kita suci apa belum dari najis. Dan sesuatu hal sarana yang kita bawa dan kita melakukan sholat harus suci secara dohir dan suci secara dohir batin. Ini yang bagaimana maksudnya? Gini, suci secara dohir seperti halnya tadi kita wudhu, kita jaga syariat tidak tertinggal dengan syarat sesuai yang dianjurkan. Terus suci secara batiniah, keyakinan kita tetap kepada Allah walaupun bentuk ibadah itu seperti apa. Tapi keselamatan kita yang menjadikan itu Allah. Yang menjamin kita selamat atau tidak selamat itu adalah Allah. Untuk urusan masalah pengamalan ibadah, wudhu atau sholat, cuma syariat kita untuk melakukan bahwasanya kita termasuk bagian dari umat Rasul. Jadi ketika kita melakukan sholat itu dibagi menjadi dua, jadi loro, sholat itu jadi loro. Yang pertama sholat yang bangsa dohiriyah, sholat yang mempunyai pokok bahasa dohiriyah. Sholat yang bagaimana? Sholat yang di situ mengandalkan syarat-syarat daripada rukun sholat yang bersifat kenyataan atau yang bersifat yang kita bisa pelajari secara nyata. Seperti pertama, kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, kita takbiratul ihram. Ya, kita mengangkat tangan dengan mengucap Allahu Akbar. Maka di dalam sesuatu acara syariat, sholat syariat, kita harus mengangkat tangan seperti halnya aturan Rasulullah. Makanya ketika kita mengangkat tangan dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar itu apa? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati, rasa dan pikiran kita sujudkan semuanya kepada Allah. Bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, maka tiada sesuatu hal yang muncul selain Allah di dalam benak kita. Maka ini wajjahtu wajhiya lillahi. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, maka di situ ada doa ikhtir. Maksudnya apa? Ini wajjahtu wajhiya lillahi. Kita berusaha menghadapkan diri dengan dohir dan batin kita secara batiniahnya, secara roh kita, secara keyakinan kita, secara apa yang kita ketahui tentang kemakhlukan kita, maka kemakhlukan yang ada pada diri kita, kita sujudkan semuanya dengan menghadap zatnya karena patuh dan surat adalah kita menyembah Allah. Ini wajah tuh wajah yanin. Secara syariah kita sholat menghadap ke kiblat. Kiblatnya orang Islam itu mana? Sana Ka'bah al-Ka'bah. Kiblatnya kita waktu sholat kita menghadap ke Ka'bah. Secara syariah kita menghadap ke kiblat. Kiblat itu jadi dua lagi, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama secara dohiriyah, maka kita menghadap ke Ka'bah. Seperti halnya Nabi Muhammad Rasulullah ketika melakukan sholat kita menghadap ke Ka'bah. Tapi secara batinnya kita menghadap Allah. Secara batinnya kita menghadap Allah. Jadi sholat sing bangsa dohiriyah, kita melakukan syariat seperti kemampuan kita, seperti halnya Rasulullah menghadapkan diri kepada Ka'bah sebagai kiblat orang muslim sedunia. Dan kiblat secara batinnya, walaupun kita menghadapkan diri ke Ka'bah, tapi niat kita menghadap Allah. Ini wajahku wajah yalid, menghadap zatnya Allah. Itu secara batinnya. Kemudian di situ ada bacaan surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Tujuan dari sholat adalah pertama Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kita bersyukur atas bahwasanya kata puji kagungannya Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita dan atas pertolongan Allah kepada kita. Atas izin Allah kita dibantu, ditolong oleh Allah, artinya terjadi kita menjadi orang yang ahli sholat seperti yang terjadi pada kejadian sholat itu tadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah karena Allah insya'atum la'azidanakum walikafatum inna adabillah. Termasuk bagian kita bersyukur secara syariat, kita melakukan sholat. Kita ada bukti bahwasanya kita bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur atas hidayah
Al-Fatihah, dan kita membaca surah Al-Fatihah bertujuan pertama adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita bersyukur atas welas asih Gusti Allah sing bangsa duniawi, juga bersyukur atas welas asih Allah dan bangsa akhir tuh. Nah, syukur kita kepada Allah dengan dasar dohiriyah, dengan dasar alhamdulillah tadi, terus ar-Rahman tadi, maka kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang selalu melakukan syariat-syariat Rasul. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan syariat. Yang kedua, ar-Rahim, kita bersyukur dengan bahasa Rahim. Hati kita, batiniah kita, ketauhidan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah masih terjaga. Siapa yang menjaga kita adalah Allah. Maka di situ ada sifat ar-Rahim. Jadi secara akhirat kita termasuk dari orang yang salamun qaulam min rabbir. Orang yang terselamatkan di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Rahim itu kan untuk akhirat. Maka yang terjadi ketika di situ sudah ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, kita bersyukur atas welas asih Gusti Allah, welas asihnya Gusti Allah kepada kita dengan pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billahnya, dengan menjadikan Allah kita itu orang yang ahli sholat, dengan dosa dohiriyahnya, dengan sholat yang dosa batiniyahnya. Maka di situ ada kalimat maliki yaumi, bahwasanya Gusti Allah ki sing ngraponi sakabehane dinane aku. Gusti Allah ki sing ngraponi sakabehane. Jadi salatnya awake dhewe sing dadekne Allah. Jadi ketika Allah menjadikan kita sholat, maka kita akan jadi sholat. Ketika Allah menjadikan kita tidak sholat, maka Allah akan menjadikan kita tidak. Karena Allah itu Maha Kuasa menjadikan, maka alhamdulillah kita syukuri bahwasanya dengan welas asih Gusti Allah dunia dan akhiratnya tadi, kita masih dijadikan orang yang masuk di dalam hari-hari kita dalam keadaan sholat. Maka hari itu yang menguasai Allah, yang menjadikan kita sholat itu maaf. Maka itu yang namanya kita masuk di dalam ranah Gusti Allah itu sing nglakoni sekali dinane aku. Dan kemudian kita pembahasan tentang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masuknya di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita masuk di dalam ranah. Sebelum ayat ini diucapkan maka ada ayat iya karena abudu wa iya nasta'in. Di sini disebutkan bahwasanya ketika kita sudah bersujud kepada Allah dan tunduk kepada Allah dan mengakui bahwa langit bumi seisinya sudah yang menjadikan itu cuma Allah, tidak ada yang kuasa menyamai Allah di antara kekuasaan ini, maka hati kita sudah mengakui dengan asyhadu alla ilaha illallah, maka disitulah maka terjadi yang namanya terjadinya wujudnya tauhid. Wujudnya tauhid itu apa? Kalau tahu kalimatnya tauhid itu la ilaha illallah. Kalau wujudnya tauhid itu ya, dan kita sudah nyampe kepada apa sing awake dhewe iki mau adem. Jadi kita sudah nyampe kepada inni wajhatu wajhiya lillah. Kalau kita sudah sujud dan kita semuanya kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, maka Allah Ta'ala itu wa iya kanas. Nah, ketika kita melakukan suatu meminta pertolongan, maka cuma kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Dari apa? Dari perkara-perkara yang bersifat dohiriyah atau batinnya. Minta tolong kita semua kepada Allah. Bagaimana kita sholat secara dohiriyah yang baik dan bagaimana kita sholat secara batinnya yang disahkan oleh Allah. Maka di sini adalah puncak dari suatu tujuan dari sholat adalah menghadap Allah dan menyembah Allah. Dan ketika kita melakukan suatu sholat, maka di dalam diri kita ini banyak sekali salah dan luput kesalahan, maka minta kita pengampunan kepada. Ketika tujuan kita sholat itu menghadap Allah, bersyukur kepada Allah dan minta ampunan kita kepada Allah dengan segala kesalahan kita, karena al-insanu masalah khotok wa nisan menusuki panggonan salah dan luput, maka kita disitu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya ketika kita sudah melakui bahwasanya kita manusia yang banyak melakukan suatu kesalahan atas Allah, karena kita tidak kuasa menjadikan apapun atas kebenaran Allah, maka kita meminta ampunan kepada Allah dari salah lalu bukti awet salah kita semua, baik yang bersih
maka la haula wala quwata illa billah. Cuma satu harapan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita minta kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni segala dosa-dosa dan salah luput awal, jadi salah-salah kita semua di saat kita melakukan suatu acara peribadahan, karena semuanya atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada keselamatan yang hak selain Allah yang Maha menyelamatkan. Maka di sini setiap amal ibadah pasti akan ditutup dengan berbagai macam aspek, yaitu aspek yang pertama adalah sah secara syariat. Terus yang kedua sah secara hak. Secara syariat kita melakukan perintah-perintah secara hadis Muhammad, hadis Rasulullah dengan Al-Quran. Sah secara hakikat, keimanan kita tetap terjaga bahwasanya yang menjadikan kita selamat atau tidak selamat, ibadah atau tidak ibadah adalah kekuasaan Allah. Maka di sini pengajian pada malam hari ini kita berusaha untuk menjadikan orang yang selalu bersujud kepada Allah dan berkeyakinan bahwasanya menjadikan kita baik atau buruk adalah cuma Allah. Maka secara kontinu kita selalu banyak-banyak membaca suatu kalimat istighfar yang sebagai landasan bahwasanya rasa di dalam hati kita ini akan selalu sujud dan tunduk kepada Allah, supaya tidak overdosis. Maksud overdosis yang merasa diri kita itu bisa menjadikan apapun. Kita tidak kuasa menjadikan apa yang menjadikan kita selamat atau tidak selamat. Kita tetap dalam hati kita dan rasa pikiran kita cuma ketika kita melihat suatu hal kemungkaran di sana sini, maka tetap kita berpegang teguh bahwasanya yang menjadikan semuanya itu adalah Allah. Tapi tetap dengan kontinu man hasana bi famina wa famina supaya akal kalimat kita, walaupun langit bumi saya itu yang menjadikan Allah, baik buruknya yang menjadikan Allah, tapi tetap kita dalam keadaan akal karim nyono api atau hasanah pada Allah. Umpamanya perkara sing api-api iku minawi saking Allah, umpamanya perkara sing elek-elek itu paminak krono kesalahan dari kemanusiaan ketidaktahuan kita ini ayo cukup ngaji satu doa, muka-muka kayak pemahaman atas pengajian yang bosok dohiriyah dan pengajian yang bosok batinnya, syariat itu seperti apa, syariat yang bosok dohiriyah itu seperti apa, syariat yang batinnya itu seperti apa. Itu tadi, walaupun kita melakukan suatu ritual atau peribadahan yang bersifat dohiriyah, maka batinnya itu termasuk ada nilai tersendiri. Contohnya seperti tadi wudhu, kita mencari air yang seperti yang diperintahkan Rasulullah. Tapi di dalam keyakinan bukan air yang menjadikan kita suci, tapi Allah. Itu namanya ketika kita melakukan syariat Rasulullah yang bersifat dohiriyah, berwudhu, tapi kita selalu berusaha minta kepada Allah bahwasanya keimanan kita bahwasanya yang menjadikan kita suci Allah terlalu terang. Itu namanya kita beribadah atau beramal dengan mempunyai jalur dua unsur yang jalur dohiriyah juga jalur batin. Karena sifatnya Allah Ta'ala itu dohir dan batin. Ibadah yang diterima mungkin bisa Allah adalah ibadah yang berdasarkan dohiriyah, juga ibadah yang berdasarkan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.